Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Galuh Rasninda Noviarti, Maya Imelda Suanda. Dias Pramudita Lisdiana. Di sini kami akan membuat penerapan bioteknologi konvensional, di mana pembuatannya adalah pembuatan bakpao. Menurut Widianti 2014 mengatakan bahwa bioteknologi dideskripsikan sebagai suatu teknologi yang menggunakan dan memanfaatkan sistem hayati untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Terdapat 2 macam bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional tanpa rekayasa genetika fokus pada cara seleksi alam mikroba yang digunakan dalam modifikasi lingkungan untuk memperoleh produk optimal. Sedangkan bioteknologi modern dengan rekayasa genetika memanfaatkan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang diinginkan dalam bidang produksi pangan, misalkan tanaman transgenik. Menurut Muzazanto Edisetio dan Lilik Nur Yulianti 2009 bahwa ragi adalah suatu macam tumbuh-tumbuhan bersel satu yang tergolong ke dalam keluarga cendawan. Ragi berkembang biak dengan suatu proses yang dikenal dengan istilah pertunasan yang menyebabkan terjadinya peragian. Peragian adalah istilah umum yang mencakup perubahan gelembung udara dan yang bukan gelembung udara, aerobik dan anaerobik, yang disebabkan oleh mikroorganisme. Dalam pembuatan roti, sebagian besar ragi berasal dari mikroba jenis Saccharomyces cerevisiae. Ragi merupakan bahan pengembang adonan dengan produksi gas karbon dioksida. Menurut U.S. Swedish Associates 2008, bahwa ragi terdiri dari sejumlah kecil enzim termasuk protease, lipase, intertase, maltase, dan zimase. Enzim yang penting dalam ragi adalah invertase, maltase, dan zimase. Enzim intertase dalam ragi bertanggung jawab terhadap awal aktivitas fermentasi. Enzim ini mengubah gula atau sukrosa yang terlarut dalam air menjadi gula sederhana yang terdiri atas glukosa dan fruktosa. Gula sederhana kemudian dipecah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Enzim amilase yang terdapat dalam tepung mampu memproduksi maltose yang dapat dikonsumsi oleh ragi sehingga fermentasi terus berlangsung. Proses pengembangan adonan dapat terjadi apabila ragi dicampur dengan bahan-bahan lain dalam pembuatan roti. Maka, ragi akan menghasilkan karbon dioksida. Gas inilah yang menjadikan adonan roti menjadi mengembang. Proses pengembangan adonan yang dilakukan oleh ragi ditunjang oleh penggunaan bahan lain, yaitu gula sebagai sumber energi. Menurut Ananto 2012, mengatakan bahwa bakpao merupakan jenis roti yang digemari masyarakat Indonesia. Bakpao adalah makanan yang berasal dari negeri Cina, berbahan dasar tepung terigu yang diberi ragi sehingga mengembang, kemudian diberi aneka isian dan dikukus. Bak berarti daging, sedang pao sendiri berarti bungkusan. Jadi, bakpao berarti bungkusan daging. Di negeri Cina, bakpao dikenal dengan sebutan baozi. Bioteknologi sangat bermanfaat untuk kehidupan, salah satunya dalam pembuatan bakpao. Manfaat ilmu bioteknologi terjadi saat pencampuran ragi dengan adonan bakpao.
Ragi membuat adonan sempurna agar adonan mengembang dan mempunyai tekstur yang lembut, pori-pori kecil dan tidak bantet. Pada proses pencampuran adonan, terjadi perubahan sebagian dari pati berubah menjadi gula. Selanjutnya, pada proses fermentasi terjadi perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Hasil praktikum kami dalam pengolahan melalui peragian dalam pembuatan makanan bakpao.